Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama saya Surya. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tip atau ramuan di mana ramuan ini berguna untuk para kori dan penyanyi, yaitu untuk memperhalus suara dan supaya suara kita ringan dan napas juga akan sedikit agak panjang, dimana bahan yang utama adalah dinamakan rumput teki gajah. Di video kali ini saya akan membuat tutorialnya dan cara-caranya. Rumput teki gajah mempunyai ciri-ciri bunga yang mengembang, daun kecil panjang, dan tanaman ini banyak tumbuh di halaman rumah, di pinggir sawah, di kebun-kebun, bahkan di pinggir jalan juga sering ditemukan rumput seperti ini. Dan menurut artikel yang saya baca, ternyata rumput ini juga memiliki banyak khasiat. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pembuatan atau cara pembuatan ramuan untuk memperhalus suara. Dan saya mendapatkan ramuan ini dari orang tua guru kori saya, dimana beliau adalah seorang kori Al-Quran. Sering beliau mengikuti MTQ, sering juga jadi juara, dan sekaligus beliau menjadi guru di pesantren yang pernah saya tempati sewaktu saya mondok. Ingat, jangan salah, inilah rumputnya, karena rumput teki gajah ini memang banyak yang serupa sebagaimana yang sudah saya katakan ciri-cirinya ini. Dan bahan atau yang kita sediakan cobek batu, saringan, dan untuk menumbuk bisa menggunakan batu, karena kalau menggunakan kayu itu agak susah. Inilah rumput tadi yang sudah saya bersihkan dengan air mengalir dan sudah saya buang akarnya, karena yang akan kita gunakan adalah daunnya dan tangkainya. Kita bisa mengguntingnya potong-potong atau bisa juga tidak dipotong-potong. Yang penting dalam proses penghalusan tidak susah. Kita tumbuk pakai tenaga sedikit, atau kalau istilahnya itu bisa kita geprek-geprek agar sari-sari yang ada di dalam tumbuhan ini bisa keluar. Kita tumbuk sampai halus, dan kalau pengen cepat halus kita bisa menumbuknya sedikit-sedikit. Dan di sini saya membagi dua. Kita tumbuk-tumbuk sampai halus. Kalau sudah dirasa cukup halus dan lebih halus itu lebih bagus, karena sari-sarinya itu akan keluar.
Selanjutnya sesudah halus kita masukkan ke wadah, bisa ke mangkuk atau ke piring, dan saya di sini menggunakan mangkuk. Dan selanjutnya saya akan menumpuk lagi yang sisanya, karena tadi saya membagi menjadi dua. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya untuk mendapatkan info-info atau resep-resep yang lainnya di video yang akan datang. Lanjut pada masalah pokok atau proses. Sesudah lembut, kita masak air hingga mendidih. Gunanya yaitu untuk dipakai melarutkan sari-sari yang ada di daun yang tadi. Sesudah mendidih, tinggal kita masukkan ke mangkuk atau apa saja. Ingat, airnya harus sampai mendidih agar airnya matang. Selanjutnya akan kita masukkan ke mangkok yang tadi. Kita masukkan air yang sudah kita masak tadi, masukkan ke ramuan yang udah ditumbuk, lalu kita aduk sedikit sampai sari patinya keluar dan airnya pun menjadi berwarna hijau. Sesudah diaduk, kita diamkan dulu 10 atau 5 menit juga boleh, yang nantinya kita akan saring menggunakan saringan teh atau semacamnya. Kita lihat di sini warnanya sudah mulai hijau. Dan sesudah 5 menit atau 10 menit kita saring untuk memisahkan air dan ampasnya. Saring 1 kali juga, kalau saringannya bagus itu cukup, karena yang akan kita gunakan adalah air dari sari pati rumput yang tadi. Inilah tampilannya sesudah disaring. Kalau kita membuatnya siang atau pagi, bisa juga ramuan ini disimpan dulu menunggu sampai datangnya malam. Kita bisa menyimpannya di kulkas atau di atas meja, tergantung kita mau menyimpannya di mana. Kita tunggu nanti sampai datangnya malam. Dan sesudah
kita membuatnya, nanti kita akan maju ke proses yang kedua, yaitu kita akan mengembunkan dulu selama 1 malam. Dan karena saya membuatnya pada sore, kira-kira jam 4, maka saya simpan dulu di kulkas. Tapi kalau tidak ada kulkas, kita simpan aja di atas meja dan kita kasih tutup. Alhamdulillah, kita sudah datang malam, kira-kira jam 8. Kita embunkan dulu di halaman atau di teras, tapi harus yang langsung ke atas, dan cuaca sedang cerah, yaitu tujuannya untuk mengembunkan selama 1 malam sampai jam 5 pagi atau jam 6. Kita tinggal tunggu atau kita tidur saja. Kita nanti kalau bangun tinggal ambil dan kita minum. Dan sesudah kira-kira jam 4 atau jam 5 atau jam 6, itu terserah mau diambilnya jam berapa. Lalu kita tuangkan ke gelas untuk diminum. Dan kalau mau rasanya tidak terlalu sepat, dan memang ini rasanya sepat dan ke tenggorokan itu rasanya dingin, dan ramuan ini atau jamu ini bisa diminum dalam 1 minggu itu 3 kali, atau mau setiap hari juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau tiap hari, bisa kita bikinnya 2 gelas atau 3 gelas. Jadi setiap kita mau minum itu diimbunkan dulu, tapi lebih baik itu bikinnya setiap hari. Tapi dalam jangka 2 hari juga ramuan ini masih kuat dan bisa dikonsumsi. Tapi kalau sudah 3 hari itu saya kurang menyarankan. Dan akhir kata, semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat mencoba. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya akan mencoba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu bismillah sebelum kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita bisa sesudahnya minum air putih.